Akhir ibu bisik-bisik, "Bang, ada selera dah, Bang." Apa kata suami? Lagi. Kata istrinya, "Matilah, Bang. Kamu yang sakit, aku yang tersisa, setan." Nah, itu habis gitu. Bu, kalau ada di Rejo Sari ini selama berumah tangga tidak pernah ribut, itu bukan rumah tangga sehat. Itu rumah tangga penyakitan. Kalau udah sikok peka, sikok bisu. Pasti. Ini gara-gara nutup mas apa namanya itu pakai yang viral selama itu. Orang yang pakai cadar dibuli-buli. Kata Allah, kamu pengen bercadar semua ya? Dikirim kopik corona namanya. Bercadar semua, termasuk Pak Bupati bercadar. Orang menanya dengan saya, "Ustadz Inaya, maulid itu bid'ah." Benar. Jangankan maulid, kamu nian bid'ah. Loh, ngapa Ustadz ngomong saya bid'ah? Karena di zaman Nabi tidak ada muka seperti saudara. Karena zaman Nabi hidung mancung, badan gedang tinggi, putih. Bapak hitam kelam, hidung pesek. Ini bid'ah apa? Saya bilang, nah pening kepalanya. Ini Rita Sugiarto mau cari suami. Sampai sekarang janda. Bukan laki-laki tidak mau sama Rita. Kenapa beliau tidak mau nikah sekarang masih janda? Karena beliau terikat dengan lagunya sendiri. Apa lagu yang dikarangnya? Mencari cinta dunia akhirat. Sampai sekarang tidak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Merangin, yang sempatan malam ini beliau hadir bersama kita. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Insyaallah beliau juga beserta rombongan para OPD yang mengiringi perjalanan beliau. Yang saya muliakan anggota DPRD Provinsi Jambi, abang saya Izhar Majid. Saya tidak tahu beliau nak nyalon bupati apa tidak Merangin 2024. Nyecaknya datang terus ya. Jangan berpasangan berdua tuh ngalah tuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rejo Sari, ada Bapak Kepala Desa Mangunjayo, Ketua BPD dan seluruh anggotanya. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, tuan-tuan guru, pemangku adat, pegawai syarak, ketua panitia dan seluruh anggotanya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah juga tidak lepas doa saya, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan umur panjang, banyak rezeki, keluarga bahagia, yang banyak utang insya Allah lunas hutangnya. Ini paling kencang yang terakhir. Hari ini saya sangat bersyukur dan bahagia. Seingat saya sudah 2 kali saya diundang di masjid ini. Namun dari pertama saya ceramah di sini sampai hari ini saya masih terdengar kabar bahwa masjid yang sudah dibangun pemerintah daerah masih belum digunakan untuk sholat Jumat.
Mudah-mudahan Pak Kades beserta imam untuk mengatur jamaahnya agar pemerintah daerah yang sudah mengucurkan dana yang cukup banyak ini untuk dimanfaatkan 5 waktu sholat ditambah dengan Jumat berjamaah di sini, sehingga nanti ngundang saya sekali lagi mendatang pula ya Bu, mendatang pula. Kalau saya datang lagi insyaallah ini sudah Jumatan di sini. Yang kedua, Rejosari ini hebat, bupati sama wakil bupati datang, tapi lain daerah, ini hebat nih. Tapi saya maaf Ibu tidak mengatasnamakan sebagai wakil bupati, saya masih Ustadz Inaya. Di Muratara pun saya masih tetap ingin dipanggil Ustadz Inaya, tidak wakil bupati. Saya minta izin dengan Pak Bupati, begitu saya nyalon kemarin dia ngajak saya, ada 2 syarat. Pertama, kalau Bapak mau mengajak saya mencalonkan diri bersama Bapak, 1, saya minta tolong saya tidak boleh dilarang kalau saya mau ceramah, yang sudah pasti tidak meninggalkan tugas wajib saya. Maka Sabtu Minggu saya keluar Ibu. Tadi saya di Bungo, malam ini di Siko, besok dengan Bupati Tebo di Mengupe, malamnya balik lagi ke Bungo. Sudah tuh putarnya balik ke Muratara lagi, Senin sampai hari Jumat. Nah kata Pak Bupati saya, Ustadz kira-kira kalau saya memberi izin Ustadz ceramah, saya dapat pahalo tak? Bupati nak berbagi pahalo. Saya Pak Bupati untuk urusan pahalo, ambillah Pak Bupati galo-galo pahalonya. Ambillah, selagi saya ceramah saya niatkan pahala untuk Pak Bupati. Ya semangat dia ngizin saya. Yang kedua saya bilang kalau Bapak mau ngajak saya nyalon, selain pertama dunia saya tidak boleh saya tinggalkan, yang kedua untuk urusan anggaran di bidang agama tidak boleh Bapak kurangi apalagi dihilangkan. Siap Pak Ustadz, maka menang Bu. Kami mengalahkan incumbent 9%. Oh ini luar biasa, Ustadz nyalon tak bermodal, pakai modal ceramah baik, hebat rupanya. Jadi sekali lagi itu siapa yang nak nyalon Bupati Merangin, carilah wakilnya Ustadz, insya Allah sedikit modalnya datang, cukup datang-datang pakai ceramah. Pandemi tak pakai mati masuk, orang yang sehat masuk dia. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, sekarang sudah jam 9:20, kita berunding. Karena yang kemarin itu ibu ngundang saya, pertama saya tidak ada jabatan apa-apa. Yang kedua kita ngundang 2 orang hebat, 1 anggota DPR provinsi, 1 ngundang bupati. Dah baca kamu nak sekedak kamu ceramah malam kok? Jadi kita berunding. Biasanya kalau acara ada bupati, berhentinya jam berapa ceramah? Hah? Jam 1? Hai. Antara jam 10 sampai jam 1 nya tu lah. Insyaallah saya ngambil jam 10 nya tu baik. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan ceramah ini dengan mengungkapkan sebuah pertanyaan saja, tapi jawabnya saya sendiri jawab. Jadi saya ulangi, saya akan buat pertanyaan tapi saya yang tanya, supaya pertanyaan yang saya tanya saya yang mengatur jawabannya nanti. Ada mic lain tak? Karena mungkin batin ini macet. Mic ini kalau dipegang Ustadz macet-macet Bu, kalau dipegang biduan tak pernah dia macet. Dia keliling-keliling dia bawa biduan tak macet dia. Dipegang kiai diam, kiai tak pernah joget-joget, dia macet dia. Mic Rejosari ini tahu mana kiai mana biduan kayak ini ya. Pertanyaan yang saya ungkapkan malam ini, kenapa kita maulidan? Kenapa saya buat ini bentuk pertanyaan Ibu? Karena di akhir-akhir ini sudah banyak perbedaan tentang pertentangan maulid. Ada yang ngomong maulid itu boleh,
ada yang mengharamkan maulid, ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi di YouTube itu. Ibu, ngeri saya ngomong fatwanya dari mana. Orang yang maulidan itu adalah sebuah hal yang dilakukan dosa besar, lebih besar dari dosa zina. Ngeri saya. Maka pada kesempatan malam itu saya jawab, kenapa kita nak maulid? Pertama, saya ambil tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Siapa yang teringat tadi Pak Bupati ngomong? Maulid ini, kata Pak Bupati, momentum terbaik untuk mengungkapkan makna syukur kita kepada Allah Subhanahu. Atas apa Ustaz? Atas kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi ini, dan kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin selama itu ibu ngira bahwa kebun sawit itu harta yang membahagiakan, benar. Punya jabatan sesuatu yang menyenangkan, oke. Punya makanan yang enak-enak, ya. Atau pakaian yang serba mahal, ya. Semua itu tergolong nikmat yang membahagiakan kita. Tapi ketika disandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak ada satupun nikmat yang terbesar yang pantas kita syukuri kecuali dengan kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi dan kita yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Sampai di hadis qudsi Allah katakan kepada Adam, ya Adam, nih lihat nih Pak, laula Muhammadun, kalau tidak karena Muhammad, ma khalaqtuka, saya tidak menciptakan kamu, wala khalaqtul jannah, dan tidak menciptakan surga ini. Bayangkan Bapak, kalau tidak karena Muhammad yang akan ada di bumi nanti, saya tidak akan ciptakan kamu Adam dan tidak akan menciptakan surga. Artinya kalau tidak karena Nabi Muhammad, tidak ada orang di bumi ini. Ya asalkan Nabi Adam. Cuman Darwin aja ngomong dari monyet. Mungkin datuknya dari monyet no? Kita tidak dari Nabi Adam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita hari ini hadir seperti ini. Alhamdulillah. Bahkan di hadis qudsi yang lain dikatakan, Pak, laula kamu ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtu aflaka, tidak aku ciptakan alam dan semesta ini. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih ya Rasulullah. Artinya Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Muhammad lah kita tahu bagaimana menyembah Allah yang benar. Karena Nabi Muhammad lah kita tahu iman Islam. Karena Muhammad lah kita dibimbing dengan Al-Quran. Dan karena Nabi Muhammad lah kita insya Allah selamat dunia, bahkan insya Allah selamat di akhirat. Karena siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ini Bu, kalau kita bilang ditanya nikmat terbesar itu apa? Karena kehadiran Nabi Muhammad. Membawa apa? Menunjuk iman dan Islam kepada kita. Kalau kita beda Ibu, nikmat yang besar itu bukan itu. Maka orang ngomong maulidan itu santai-santai, dengan Nabi Muhammad cuek-cuek. Sebab kenapa? Orang Rejosari ini, orang itu bisa hebat, orang itu bisa terhormat, orang itu bisa ditakuti, bukan karena imannya, bukan karena Islamnya. Di Merangin ini, orang itu terhormat, orang itu hebat kalau hartanya banyak. Nah, ala kerami ini, apa nih? Ini pasti ada masalah nih, pasti ini. Itulah gampang nyarinya nih. Bener dah Bu? Orang tidak peduli. Oh Pak, dia tuh walaupun miskin tapi imannya kuat. Dicueknya aja tuh. Ayo Pak Ustadz, dia ini kan rajin ke masjid, akhlaknya bagus. Tidak. Jarang diundang orang, kadang diundang dalam tidak. Tapi kalau harta banyak, walaupun dia tidak pernah kondangan, ada orang kematian tidak pernah muncul, pelit 17 setan. Tapi kapan dia punya hajat, ngundang orang, datang semua. Betul apa betul?
kalau ada keluarganya mati penuh. Benar Pak? Ngapa? Karena kita tahu yang hebat itu bukan iman tapi harta. Memang benar Ibu, kita ini kalau banyak harta aman-aman kelihatannya. Kenapa? Kalau kita banyak harta semua orang kepengen jadi keluarga. Benar Bu? Ini dengan Pak Bupati siapa dah galak berkeluarga? Pak Masuri ya. Ibu kondangan di apa namanya ke Sarolangun, taruhlah kita ambil di pasar Sarolangun. Ibu orang mana Bu? Orang Rejosari Pak. Oh, orang Merangin ya. Ibu kenal sama Pak Bupati? Oh, mamang saya itu. Padahal haram kalau ada hubungan darah. Cuman senenek Adam bae. Karena iko Pak Bupati kepengen berkeluarga. Ngapa Ibu? Orang hebat. Orang tidak ada cerita Bupati itu miskin. Siapa Bupati? Pastilah kaya. Gitu kira-kira. Padahal belum tentu Ibu. Kadanglah jadi pejabatnya nanggung juga. Kadang udah pikir ngomong Pak Bupati, enaklah jadi ustad daripada jadi wakil bupati. Bening kepala. Bu, nih siapa yang paling kaya dari Rejosari ini? Dah kita ambil bela. Misal kita contoh be, ada seorang namanya si Anu. Nama bapak tuh si Anu. Ibu kondangan ke pemenang. Ibu orang mana? Orang Rejosari. Bapak kenal tak sama si Anu? Oh itu paman saya, dekat rumahnya. Padahal yang bapak itu ujung kampung, bapak itu pangkal kampung. Ngapa? Karena keluarga. Dibilang keluarga kalau kita kaya. Kalau kita melarat Ibu, miskin. Melarat, rumah kecil, ngontrak, dekat kuburan lagi. Maaf kalau ada rumah yang dekat kuburan di sini, enggak ada tersinggung. Miskin, susah, melarat, anak 4 cacingan semua, istri kurus. Kira-kira ada orang yang ngaku kita dulur? Jangankan orang lain, 2 beradik dah galak ngaku kita dulur. Siapa ini? Tak tahu. Padahal seperut. Kenapa Ibu? Karena seluruh orang mengatakan nikmat besar itu kaya. Padahal Bapak, Ibu-ibu, nih yang kaya-kaya di sini. Jadi orang kaya itu menurut pandangan Allah itu yang paling susah dunia akhirat. Apalagi di akhirat orang kaya itu susah Bu. Kenapa? Pertanyaannya 2. Kalau orang miskin apa yang ditanya? Dipanggil malaikatnya napas sesak. Mas, nggih. Heh, ya Pak. Apa yang bisa saya tanya? Tidak ada Pak. Ada mobil? Tidak ada Pak. Kapan tanya malaikat? Sini. Ya Pak. Allah. Oh kata malaikat, tidak usah ditanya. Napas aja susah. Udah pergi. Tapi kalau orang berduit, orang kaya Ibu, apa yang ditanya? Dari mana kau dapat? Kau keluarkan kemana? 2 ditanya. Kalau yang datang hartanya bagus, keluarnya jelek, kena. Pak, hartamu banyak, dari mana? Saya kerja keras Pak. Sejak bujang saya buka kebun yang luas sama dengan bapak saya. Kebun siapa? Kebun bapak saya. Kamu dapat warisan, benar, berapa hektar? 300 hektar Pak. Saya buka semua, kaya saya. Halal berarti kan? Ditanya yang kedua, hartamu yang banyak kau infakkan kemana? Untuk fakir miskin? Tidak Pak. Untuk masjid? Tidak Pak. Untuk anak yatim? Tidak Pak. Pesantren? Tidak. Jadi kemana? Kalau ada biduan nyanyi saya sawer Pak. Nah, kenapa tuh? Halal memang hartanya, tapi ketika ujungnya hal-hal yang maksiat tidak terima. Atau sebalik, kau harta banyak dari mana dong? Saya maling Pak. Maling sebanyak ini, benar Pak. Sudah itu kemana kau belanjakan? Pak, kalau masjid minta bangun saya bangun. Tetangga saya umroh 4. Orang tua saya umrohkan semua, saya hajikan. Anak yatim saya perhatikan. Bagus memang di ujung, karena oleh maling tidak kena. Jadi mesti pangkal bagus, ujung bagus. Iko yang punya harta hati-hati. Jadi di akhirat nanti Ibu yang paling repot orang harta yang banyak. Berarti menurut Allah harta itu bukan nikmat yang terbesar. Apa di atas harta? Siapa tahu? Di atas nikmat harta itu rupanya Bu Ando yang lebih besar. Apa Ustadz? Nikmat sehat.
Kira-kira apa gunanya Pak? Rumah 3 tingkat, mobil bagus, tabungan banyak, penyakitnya 3-4 macam, jantung, darah tinggi, liver, asam lambung, asam urat, asam B3. Kira-kira enak tak hidup? Makan enak, makan tempoyak tak tahu asam urat, makan daging tak tahu darah tinggi, kolesterol, makan sayur-sayur tak kena, tak bisa asam urat, tak ada yang bisa dimakan. Rumah elok 3 tingkat tak bisa dinaik, ngapo? Rematik lah 3 tahun baru naik 2-3 tangkah. Ayo mal Pak tak bisa dinaik, wah sakitnya 2-3 hari sakit pinggang. Lah berapa hari Bapak sakit? Lah lama 3 tahun. Rumah ini lo apa? Lah 4 tahun. Lah dinaik belum pernah puisi di atas tak tahu. Apa guna rumah bagus kalau tak pernah dinaik? Sakit. Bu, banyak orang yang jual kebun karet untuk nyehatkan jantung. Benar tak? Banyak orang yang gadai rumah karena kepengen hatinya sehat. Orang banyak jual harta sebanyak mungkin agar badan sehat. Artinya ibu, sehat itu nikmat di atas harta. Maka dibilang Pak Bupati itu nak sehat badan ibu, maka vaksin. Benar itu. Jadi yang vaksin-vaksin yang belum tuh monggo lah vaksin. Saya lah 2 kali vaksin. Apa manfaat saya? Pertama, mensoal awet muda, saya dari dulu memang muda daripada Pak Bupati. Lah iyalah. Oh, dibanding adik-adik ini kalah saya. Yang terasa vaksin saya itu apa ibu? Pertama, kalau yang sering pilek, vaksin tidak kena pilek lagi. Itu yang saya rasakan hari ini. Artinya apa? Corona itu gara-gara kan karena pilek. Nah sejak vaksin tidak kena pilek saya. Sudah itu apa ibu? Terasa nih tubuh itu agak ringan. Minimal artinya kita ada kekebalan lah menghadapi sesuatu. Jadi kalau ada yang lihat nonton berita hoak-hoak di HP ibu tuh sudah vaksin benjol-benjol kayak kena santet tuh. Ah itu tuh bohong. Jangan-jangan bapak itu sebelum vaksin, jangan-jangan bapak yang keluar di berita itu belum pernah vaksin karena dia kena kurap mungkin baik. Katanya sudah vaksin. Ada yang sudah vaksin mati. Jangan-jangan dia tidak vaksin mati dibilang vaksin. Itu kan berita hoak. Yang ngeri lagi, siapa yang vaksin nanti 3 tahun yang akan datang akan ada revolusi kematian besar. Oh, tidak kemungkin ibu presiden sama menterinya nak bunuh rakyatnya. Itu aja tidak masuk akal. Menurusan yang lain dalam monggo lah terserah. Yang penting vaksin sehat. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Benar tak bu? Bu, saya mau tanya, ibu kepengen suami sehat, suami yang penyakitan. Nah tuh. Kalau suami sehat enak ibu. Maka saya sering ngomong sama bapak-bapak, saya juga sama, jaga kesehatan. Karena apabila kita sakit, yang menderita bukan yang sakit saja, yang sehat ikut susah. Coba ibu bahagia tak kira-kira punya suami umur masuk 45, 46, 47, 48, di bawah 50 udah kena stroke. Baru sebulan kena stroke naik 2 truk. Itu parah itu. Kalau yang kena stroke ibu masih santai. Ada orang besuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo besuk. Itu stroke. Tapi kapan lidahnya lah sudah mendek, itu 2 truk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa nih? Apa kabar tuh? Itu 2 truk tuh. Karena tangannya gemetar, lidahnya mendek. Itu 2 truk. Kapan lidah mendek, tangan tak gemetar lagi, mata celet, terbelalak tuh, itu 4 truk nak mati itu. Sebentar lagi masuk ringgo-ringgo itu. Ibu, coba ibu masih muda, suami masih muda, udah 3 tahun, udah jangan 3 tahun, 3 bulan kena 2 truk. Istrinya bukan main pak, sore-sore sudah mandi, udah bercelak, udah beming up, pakai baju tank top. Nah saya itu yang umur 40 ke bawah, mulai yang umur kayak ibu-ibu nih pakai tank top, bingung pula suaminya. Kata suami ini orang apa jin? Yang umur 40, tidak apa-apa ibu dekat suami pakai tank top. Ini dekat orang enak, dekat suami, kanji, apa dia?
Dekat suami dapat apa ibu halal. Nah ibu coba pakai jilbab, pakai celak, udah rapi, udah harum, dekat. Nih ibu ketawa tuh mungkin pengalaman nih. Ini bapak, ibu, bu, nih lihat saya nih. Saya mau tanya lagi nih. Coba ibu udah pakai make up, udah cantik lah. Dekat suami udah 3 bulan kena 2 truk. Bang, ada mau makan bang? Udah sero. Ngopi ya? Nah. Makan sate bang? Ada lagi. Akhir ibu bisik-bisik, bang, ada selera dah bang. Apa kata suami? Ada lagi. Kata istrinya, matilah bang. Kamu yang sakit, aku yang tersisa, setan. Nah itu habis gitu. Nah, makanya bapak-bapak nak sehat, benarlah kata Pak Bupati. Jangan sakit-sakit, makanya belum vaksin lah Pak, tidak usah takut-takut. Ini Pak Bupati sudah vaksin, Pak Izhar vaksin, tidak mati dah. Ini mumpung gratis vaksinnya, gratis ya sini. Oh, kalau bayar kamu ke Muratara, saya vaksin nih, gratis. Ibu-ibu sekalian, oke. Nikmat sehat kah? Enak tak sehat? Enak. Kalau badan sehat ibu, apa yang dimakan bisa. Apa-apa mau saja, ya semuanya. Cuma Pak Bupati aja coba nyindir-nyindir aja ngomong, aku aja yang jelasnya. Sudah harta banyak, badan sehat, apakah cukup nikmat ini? Belum. Harus dilengkapi nikmat yang lebih atas. Apa Pak Ustadz Inaya? Nikmat rukun rumah tangga. Coba ibu-ibu, rumah bagus, badan sehat, di rumah tangga ribut terus. Halo? Kira-kira enak tak? Indah. Maka rumah tangga harus rukun. So kenapa? Badan sehat, harta banyak, rumah tangga rukun. Ini luar biasa. Ustadz Inaya, rumah tangga yang rukun itu apa rumah tangga yang seperti apa? Apakah rumah tangga yang rukun itu rumah tangga yang tidak pakai ribut-ribut? Adem, diem, tidak ribut-ribut. Ada di situ. Pak, saya mau tanya, Bu, ini mau tanya nih, rukun tidak rumah tangga sini? Yang ibu lengaku dulu. Bu, Bu, saya mau tanya nih, yang tidak selama ibu menikah entah berapa tahun tidak pernah ribut, angkat tangan. Bapak, mana bapak? Yang dia selama hidup berumah tangga tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut, angkat tangan. Satu. Tuh ada bapak-bapak. Ada lagi bapak dalam nih? Ada satu bapak. Tuh, mana istrinya? Bu, kalau ada di Rejosari ini selama berumah tangga tidak pernah ribut, itu bukan rumah tangga sehat. Itu rumah tangga penyakitan. Kalau udah sikok peka, sikok bisu. Pasti. Jadi Ustadz, yang rumah tangga yang rukun itu gimana? Rumah tangga banyak ibu, kalau saya bahas ini habis malam ini. Tapi setidaknya suami istri ada kenyamanan, saling mengerti, saling membahagiakan. Ketika susah sama-sama merasa, ketika senang sama-sama menikmati. Ketika salah satu dengan yang lain ada yang kurang, kita sama menutupi dengan kelebihan. Intinya bapak, berumah tangga rukun, kita bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena rumah tangga yang bahagia dan rukun itu merupakan nikmat besar. Apa guna ibu rumah tangga elok, gedang rumahnya, kamarnya nian 7 kali 8 meter. Wah, gedang ya. Ini 7 kali 8 meter ini kira-kira 4 peta ini, 4 peta tenda ini. Ah, itulah 7 kali 8 meter. 7 kali 8 meter, rumahnya bagus, pakai granit mahal, AC-nya dingin, spring bednya, ayolah ya nama AC dingin, nggak mungkin AC panas.
Bu. Jadi gede ibu di saru gitu. Rumah lo, kamar besar, granit mahal, AC-nya enak gitu kan. Tidur di atas spring bednya ibu, sekali duduk 5 kali mantul. Itu spring bed mahal itu. Begitu ibu tuh duduk, tam, blang, tang, ceng, tuh, 5 kali mantul. Itu 50 juta ke atas tuh harganya. Kalau spring bed orang Rejosari ini sekali duduk hilang pantat. Duduk cecak hilang ngapuk rupa patah sebelah. Jadilah yang penting nikmat hidup ini. Coba saya tanya ibu, rumah bagus, luas harta apa namanya kamarnya, tempat tidurnya enak, empuk. Tapi dengan suami tidak pernah tidur dekatan. Walaupun tidur dekat, suami ngadap ulu, ibu ngadap hilir. Nah, saling ngadap belakang. Tiap hari kira-kira senang enggak harta yang sebanyak itu? Aida, ini kapan tersenggol? Jauh saya dekat-dekat. Duh, bapak mati saya kalau macam itu. Tiap hari disiksa seperti ini. Tidak nyaman. Artinya apa? Rumah tangga harus bahagia untuk melengkapi nikmat harta dan nikmat sehat. Apakah cukup 3 itu? Belum. Apa namanya yang nikmat lebih tinggi lagi? Itulah nikmat iman dan agama Islam. Rupanya ini ibu nikmat yang tertinggi supaya nanti kita bisa menggandengkan. Artinya kalau iman Islam dimiliki oleh setiap orang, harta banyak dia tidak sombong, tidak pelit, badan sehat, tidak mubazir kesehatannya. Orang yang beriman insya Allah rukun rumah tangganya. Ngapa? Dia tahu apapun yang dia lakukan adalah ibadah. Artinya bapak, orang yang beriman dimanapun dia berada, dia tebarkan kebajikan. Maka kena iman dan Islam inilah yang membuat kita baik sepanjang masa dunia sampai akhirat. Siapa yang berjasa mengenalkan kita iman dan Islam ini? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita pak nak maulid. Maka saya ibu sedih Nandraswati, orang ngomong oh maulid itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah. Ya sudahlah, kalau bapak percaya seperti itu monggo silakan, tapi jangan nyalahi orang lain. Benar dah bu? Yang maulid dibid'ahi, yang joget di atas tenda sama biduan tidak bid'ah. Ini pula dunia ini. Orang pakai cadar di masalah, yang pakai rok mini diam aja. Ini kan kacau. Benar tak kira-kira? Ini gara-gara nutup mas apa namanya itu pakai yang viral selama itu. Orang yang pakai cadar dibuli-buli, kata Allah, kamu pengen bercadar semua ya? Dikirim kopi corona namanya. Bercadar semua, termasuk Pak Bupati bercadar. Allahu Akbar. Jadi udah Rejosari tetap dosa berubah. Maulidan, ngapa kita nak maulid? Karena kami bersyukur kepada Allah, kami ditakdirkan bertemu dengan agama Islam dan kami menjadi umat Nabi Muhammad. Titik. Urusan bid'ah monggo lantak kalau kau. Orang menanya dengan saya, Ustadz Inaya, maulid itu bid'ah. Benar. Jangankan maulid, kamu nian bid'ah. Loh, ngapa Ustadz ngomong saya bid'ah? Karena di zaman Nabi tidak ada muka seperti saudara. Karena zaman Nabi hidung mancung, badan gedang tinggi putih, bapak hitam kelam, hidung pesek. Ini bid'ah apa? Saya bilang, nah pening kepalanya. Aduh, usah dibahas lah saya bilang. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, ini satu alasan. Kita sudah ini ada makan enggak gitu? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Makanya kalau ada makan aku singkat lagi ceramah gua. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang yang kedua. Kenapa kita nak maulid? Pertama makna syukur, yang kedua makna cinta. Nah, ini kalau sudah urusan cinta-mencintaan, ngerti ibu-ibu. Apa itu cinta ya Ustaz? Kita maulid ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kita mencintai beliau? Karena Nabi Muhammad sayang cinta dengan kita. Cintanya di mana Nabi Muhammad? Tidak usah tandingan. Kalau boleh bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang percintaan, pastilah bertanya cinta sejati, cinta yang abadi. Kalau tanya sekarang nggak ketemu. Tapi satu-satunya yang memiliki cinta abadi
cinta sejati dunia sampai akhirat, dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada umatnya, termasuk kita yang hadir pada malam ini. Amin Allahumma amin. Kalau yang lain ibu minta maaf, ahli bagaimanapun dia tentang cinta, sulit ketemu dengan cinta sejati, pasti itu. Maka saya kasihan dengan bibi saya yang ada di Indosiar. Saya ada bibi, Pak. Bibi saya di Indosiar itu sekarang sering masuk di lidah dangdut itu. Ah, itu namanya Rita Sugiarto. Ngapa ibu ketahu? Tidak percaya. Hubungan saya dengan Rita Sugiarto itu ya, bapak Rita itu dengan bapak saya hubungannya dak sebapak lain mak. Ah, telitilah bapak apa itu. Nih bapak nih bingung di belakang, dak sebapak lain mak lah, dak ada hubungan berarti. Ya nama Rita terkenal, siapa dak galak ngaku dia dulur kan gitu tadi. Itu bibi saya itu. Urusan dia kenal dengan tidak terserah, aku yang lebih kenal dengan dia. Rita tuh bu, tahu ndak sejarah hidupnya? Dia janda masih muda, sampai kini lana hampir mati masih janda. Padahal kalau dia mau nikah ibu Rita itu, siapa yang tidak suka? Dia cantik, masih muda dulu, penyanyi terkenal, uang banyak. Siapa yang tidak tahu sama Rita? Suaranya pun melengking. Jadi istri suami penyanyi enak ibu, marah masih nyanyi dia. Kalau ibu Rejosari mati kita. Ini Rita Sugiarto mau cari suami, sampai sekarang janda. Bukan laki-laki tidak mau sama Rita. Kenapa beliau tidak mau nikah sekarang masih janda? Karena beliau terikat dengan lagunya sendiri. Apa lagu yang dikarangnya? Mencari cinta dunia akhirat. Sampai sekarang tidak ketemu. Boleh tidak saya nyanyi di sini? Karena di luar masjid ini. Ayo. Kan Rita itu kan hafal. Apa kata Rita? Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah diriku seorang kekasih? Hihi. Itu suara Rita. Dunia akhirat. Apa dia bilang dia? Kalau ada, cari satu untukku. Kalau bisa, kabarkan segera. Sampai sekarang. Kenapa Rita belum dapat? Tidak ketemu saya. Bukan nak dinikahi, bapak ini tahu lah itu. Kalau Mbak Rita itu ketemu saya bilang gini, Mbak Rita ada yang sesuai dengan lagu Mbak tuh. Di mana Pak Ustadz? Di Madinah. Rumahnya di mana? Sebelah Raudho. Masih hidup, udah wafat. Artinya dia habis. Maka Rita sampai hari ini tidak nikah-nikah ibu. Kenapa? Terikat dengan lagunya sendiri. Mencari cinta dunia akhirat, enggak ketemu. Mogo sampailah ke Rejosari, enggak ketemu. Tidak terpercaya nih, saya bukti nih. Bu, suami datang. Aduh suami, aduh. Hah? Ah, tolong bapak dengar suara istri bapak masing-masing. Saya mau tanya sesuatu yang paling indah di bumi ini. Ibu tolong jawab. Siapa yang jawab insya Allah jadi ibadah. Kenapa saya bilang jadi ibadah? Jangan-jangan bapak sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah dengar kalimat ini dari mulut ibu. Tolong jawab dengan ikhlas sebagai bukti apa yang ada di hati ibu semua untuk suami. Pertanyaannya gampang. Bu, ibu sayang dengan suami? Ada 10 pak. Berarti yang datang hampir 100 nih. Pertanyaan kedua, ibu sayang dengan suami? Sayang. Ini antara semangat dengan tidak. Sayang dengan suami? Sayang. Tapi dalam hatinya, Ustaz anak muntah. Ibu sambil nyebut sayang bayang muka suami, udah muntah. Ulangi, ibu sayang dengan suami? Sayang. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, hati-hati ibu, pertanyaan saya ini. Saya mau tanya sampai 6-7 kali pertanyaan. Mana batasnya? Kalau ibu sayang dengan suami sampai kapan? Sampai apa? Sampai mati pak. Maka bapak-bapak jangan ragu-ragu. Istri bapak ini sayangnya sampai mati. Makanya cemburu hilang kelah. Yang tidak yakin, tidak percaya, buang kelah. Ngapa ibu? Karena istri bapak semua sayang sampai mati. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, seandainya besok suami ibu mati,
Ibu ikut masuk kubur? Yang ini yang sepakat. Seluruhnya jawab. Ibu, kalau suami ibu besok mati, ibu ikut masuk kubur? Masa ada yang ikut? Ngikut, cuman ngantar baik. Benar tidak kira-kira? Sudah rata kuburan, ibu mau masuk kubur? Enggak, masih enak ibu jawab macam itu. Yang lain jawab, ibu kalau suami mati kawin lagi. Ah, itu yang karah lagi. Baru 3 jawab pertanyaan saya. Ibu sudah menyatakan demikian. Berarti apa? Sayang dengan suami selagi suami ada di dunia. Kalau saya tanya sama bapak, sama. Pak sayang sama istri. Oh ibu saya mewakili bapak-bapak. Bapak dah usah jawab, wakil ke saya. Kalau ibu tak percaya, tanya masing-masing suami balik ini. Wakil ke saya pak. Pokok apa jawaban saya kita sepakat. Pokoknya kita jantan nih. Jangan buat malu saya pak. Pak Ustadz, bapak-bapak tuh sayang tidak dengan istri? Sayang nian. Benar tak pak? Nah betul itu. Karena hati kami dengan hati, walaupun saya di Muratara, satu di Merangin, hati kami sama. Perasaan dengan istri takkan beda. Tak percaya balik ni tanya. Saya datang ke Rejosari ini, saya mau tahu. Ada orang bilang, Ustadz, Rejosari itu desanya sejahtera atau tidak? Saya tahu. Nggak perlu nanya dengan kades, nanya dengan Pak Bupati. Banyak jawaban kalau Pak Bupati itu teorinya. Oh ini Pak Ustadz ini. Memang Bupati kayak gitu, harus tahu detail. Tapi kalau saya tidak perlu detail jawabannya. Mau tahu Rejosarinya sejahtera atau tidak rakyatnya, pertama cuma satu aja, lihat ibu-ibu. Kapan ibunya gemuk-gemuk, sudah pasti itu kuncinya. Ngapa ibu gemuk-gemuk? Berarti suaminya berhasil semua menggemukkan istrinya. Ngapa gemuk? Berarti ada pekerjaan yang cukup membahagiakan istri. Benar tak kira-kira? Ini maka saya lihat ibu-ibu dari pangkal ke ujung, tenang, sehat-sehat, gemuk-gemuk nih. Rata-rata gemuk punai kalau ibu-ibu. Alhamdulillah. Cuman agak kontras dikit. Ibu nih gemuk-gemuk, ngapa bapak banyak yang kurus-kurus? Nih rata-rata di dalam nih kurus galau ini. Apa makan hati kamu ini? Ibu, nih ini saya bela bapak. Pokok bapak dah usah khawatir, karena ceramah ini jantan. Kita aku bela bapak, tenang baik. Kenapa bapak-bapak banyak kurus-kurus? Ibu tahu tak? Bukan makan hati. Karena kami tiap pagi, tiap sore, tiap malam bekerja. Untuk siapa? Untuk istri. Ini saya tanya, ibu, Pak, sayang enggak suami sama istri? Sayang nian. Jawaban saya, ibu banyak yang ngejek. Ya jadi biasa. Bohong, Pak Ustaz. Nah, benar ibu. Kenapa kami kurus-kurus, ibu gemuk-gemuk? Itu perbedaannya karena ibu hari ini, istri-istri hari ini dimanjakan suaminya. Dek, jangan nyuci di sungai ya. Jadi mas, nyuci di rumah nih lah. Caranya, belilah mesin cuci. Tinggal tekan, tet. Ngong ya kan? Dek jangan masak pakai kayu, tuh ada gas 3 kilo, kalau ndak beli yang 12 kilo tuh kan bu. Masak gak usah pakai kayu, kasihan ibu tiup terus nanti bengkak. Beli apa pak untuk masak nasi? Beli Magicom, tinggal tekan centet, ibu santai main HP, masak dewek situ. Bener ya bu? Bu, teh bu, buat teh bapak, tinggal kasih teh sama gula pakai dispenser. Giting. Oh. Dulu nak dimasak. AC, cen. HP, cen. Kipas angin, cen. TV, cen. Ibu tinggal pencet. Mana ada ibu gemuk-gemuk? Tidak ada aktivitas lagi, mencet baik. Ngapo bapak-bapak ini banyak yang kurus? Ngurus pencet kena. Ini kalau tidak dijuk tahu tidak ngerti dia nih pak. Ibu jangan salah tafsir. Ini jauh dengan pikiran. Saya mau tanya nih, benar dah bu kami suami-suami ini sayang? Sayang. Ini kadang saya lihat ibu kalau saya lewat ke arah Merangin mau ke Batu Tembesi, apalagi sore-sore. No, ada mobil batu bara yang apa patah as nih, saya lihat suami mano debu batu bara, mano oli,
celana pendek lah, sobek sebelah. Saya bilang tamakan tidak bapak ini. Yang saya pikir jangan-jangan istrinya di rumah main HP, setan deh. Tibari, ya kan? Ibu nah pemiap suami pakai oli dia. Masang ban nih kalau biar baju itu untuk apa istrinya? Maka ibu kamu jangan nian ngomong kami tidak sayang, sayang nian kami. Benar tak pak? Tapi pertanyaannya, sayang kami sampai kapan? Selagi istri masih hidup. Kalau kami lah mati mau mana pak Ustad? Banyak gawe lain. Apa nak ikut masuk kubur? Ikut ngantar baik. Lewat itu balik kami. Samu. Berarti selesai cintanya. Tapi kalau kita balik kepada Nabi Muhammad, Allahu Akbar ibu, subhanallah. Inilah sosok manusia yang tidak diragukan kecintaannya kepada umatnya. Kenapa kita maulid? Karena Nabi itu sayang dengan kita. Maka wajar kita memeriahkan hari lahirnya. Bukan karena sebagai ritual yang membid'ahkan, bukan. Karena satu yang membuat bangga dan kita senang kalau kita merayakan, sempat merayakan, mengagungkan orang-orang yang kita cintai. Salah satunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara, saya ngambil cerita sedikit biar cepat, biar ibu ngerti. Balik ini agak gampang. Rasulullah di masa akhir hidupnya, orang itu ibu mau tahu cintanya atau tidak ketika masa sulit. Bapak mau tahu cinta sejati istri ketika kita dalam kesulitan. Kalau dia bertahan dengan sulit, dia tidak berubah, nah, tidak usah ditambah-tambah pak, cukuplah. Bu, kalau ibu mau tahu sayangnya suami ketika ibu dalam masalah, dia tidak berubah, nah, Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang luar biasa sulit, genting, tapi yang terpikir oleh beliau bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang dipikir umatnya. Ini tidak ada tandingan ibu, belum ada ketemu di dunia ini. Bayangkan bapak ketika akhir hayatnya, di saat wafat menjelang sakarat, didatangi Israel, sedang di pangku Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling cantik. Pas di rumah Siti Aisyah, sedang di pangku Rasulullah. Rasulullah itu bu, kalau dia sakit, beliau selalu berada di pangkuan istrinya. Rupanya di pangku istri itu obat yang paling murah, tapi dahsyat luar biasa. Kalau sakit kepala bapak, tak terbeli di Prameng, duduk tidurlah di paha suami istri, sehat. Enggak percaya pak, tes. Saya ibu kalau stres ngurus rakyat Muratara itu, kapan balik ke rumah saya panggil istri, Mi tolong pala pusing dan Mi sini disirat sini. Kapan sudah terado di paha, ya Robbi Tuhan banyak masalah, matilah, hilang gelo-gelo pikiran saya. Itu resep dari Rasulullah pak. Beliau sakit di pangkuan istrinya. Tak lama berselang waktu itu, datanglah malaikat Israel. Jadi Israel ini bapak dengan Nabi Muhammad nak nyabut nyawanya izin. Itu kehebatan Nabi. Kalau Muhammad Rejosari minta maaf, ada nama Muhammad di dalam ini. Agak bapak ngomong, alhamdulillah aku Muhammad, tak pakai mati aku nih, izin dulu. Ndak, yang Muhammad Rejosari dah, apalagi Muhammad Merangin, dah kenal. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Israel cabut nyawanya izin. Datang malaikat Israel, apa kata Israel? Ya Muhammad, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik. Saya datang menghadap saudara untuk nawarkan dua pilihan. Ditawar. Apa tawaran Israel? Wa in amartani bi qatir ruhik qabatu. Kalau kau izinkan aku hari ini mencabut nyawamu, aku cabut. Wa illa aradtu arji'u. Kalau kau tidak suka, saya balik lagi. Wah, enak nian kalau seperti itu gitu ya. Agak aman gitu. Datang ke saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya Israel Ustaz. Apa hal il? Saya diperintahkan Allah untuk menghadap saudara, nawarkan dua pilihan. Dicabut hari ini atau saya balik lagi. Apa kata saya? Balik. Kapan Pak Ustaz? Balik. Tak kira-kira kapan saya datang lagi? Tak lah saya kan baru seperiode nunggu 2 periode lah. Kan gitu Pak, berarti mungkin sama. Saya kan baru bupati setengah masa setengah ini di Mubazir, nah mau lagi ayo saya nunggu lagi. Pak Izhar sama, saya belum ngabuk, saya baru seperiode Pak Kades sama, semua kita ditanya sama, pasti tidak mau mati, benar tak kira-kira?
Banyak alasannya. Maka orang kita ini tidak pakai izin. Sedang joget mati, sedang santai-santai mati, sedang ngomong dikit mati, sedang sholat mati, sedang khutbah di masjid kan ada mati, sedang ceramah tapi bukan sekarang, bukan yang ini, yang lain mati. Kamu doa ke saya, amin galau kamu mati aku. Allahu Akbar. Nah, Nabi izin. Ketika malaikat bilang gitu, apakah langsung Nabi Muhammad SAW memilih? Tak. Datang Jibril. Apa kata Jibril? Muhammad, innallah yakruka alaika salam. Allah nyampaikan salam kepada saudara. Fa innahu mustaqun liqaika ya Muhammad. Allah lah rindu ingin ketemu dengan saudara. Artinya nanti itu kapan dia ngomong rindu, Rasulullah itu nak ditemui oleh Allah harus mati dulu. Maka Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang mengejutkan semua orang. Seharusnya dalam kondisi demikian pasti kita bertanya, kalau saya ibu Israel, kalau saya mati bagaimana nasib istri saya sekarang? Nasib anak saya bagaimana? Jabatan saya bagaimana? Enggak. Yang ditanya Rasulullah sebagai bentuk kecintaan di akhir hidup dan sedang genting, Nabi bertanya, mali ummati min ba'di ya Jibril, kalau saya mati bagaimana nasib umat saya? Masih ditanya kita, tidak nanya orang lain. Hebat tak Nabi Muhammad, Bu? Luar biasa. Jibril tidak berani jawab karena itu urusan keselamatan orang banyak. Tidak lama berselang datang firman Allah, Bashir Habibi Muhammadan, sampaikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad. Wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umam. Aku haramkan sorga ini wahai Muhammad sebelum kau dan bersama umatmu masuk dahulu. Nah, ini luar biasa ini. Walaupun kita umat akhir zaman didahulukan masuk sorga. Karena siapa? Karena solat kita, bukan karena amalan kita yang hebat, bukan. Salah satu yang lebih mendekatkan kita kepada surga selain amalan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu apa kata Nabi, Bu? Ya Jibril, saya sudah siap, ana arafiqul ala, saya ingin segera bertemu dengan Allah. Tidak lama berselang Pak, datang malaikat Israel menghampiri Rasulullah. Nih calon-calon main yang hadir ini, termasuk saya. Bagaimana Rasulullah ketika syakaratul maut. Ini jadi contoh dan pelajaran kita serta mauizah agar kita siap untuk mati. Karena ini sesuatu yang pasti. Ketika Israel datang menghampiri Rasulullah, nanyo Israel, ya Rasulullah, sudah siapkah saudara? Ketika dicabut ruh yang bagian pertama, dicabut dengan pelan-pelan. Begitu cabutan pelan itu, apa yang dirasakan Nabi Muhammad? Berat luar biasa, sampai berkeringat dahi Rasulullah. Maka ada beberapa keterangan Rasulullah, ciri-ciri orang yang mati soleh itu, Ibu, salah satunya dahinya berkeringat. Jadi kalau dahinya penuh keringat ketika syakarat, itu ciri orang yang mati soleh. Kalau keringat di dahinya kosong, Ustaz, lihat keringat di lutut banyak apa tidak? Kapan keringat di lututnya banyak, berarti dia dalam sekarat kena siksa oleh Allah. Ngapa? Di surah kiamat jelas, wal tapatis syaku bisyak, lutut kanan dengan lutut kirinya bertautan saking sakit nahan sakaratul maut. Jadi kalau ada orang yang toleh mati, keringatnya di lutut. Kalau orang soleh keringatnya di kening. Maka mulai besok kalau ada yang mati, lihat di mana dulu. Jadi kalau suami ibu meninggal, lihat dulu. Kalau keringatnya berkening, keningnya berkeringat, ibu diamin aja, tidak usah, biar orang tahu, soleh, alhamdulillah. Tapi kalau keringat keningnya kering, ibu lihat lututnya, kapan basah cepat dilap, karena sekampung wong tahu galo. Allahu Akbar. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua orang yang mati baik itu apa, Ustaz? Apakah matinya harus senyum? Ibu pernah lihat orang mati? Sering, Bu? Berapa kali ibu lihat orang yang mati itu senyum? Saya 46 tahun umur saya, belum pernah ketemu orang Muratara itu matinya senyum. Adalah senyum setengah, banyaklah merengut daripada senyum. Kalau gara-gara senyum berarti masuk neraka semua. Kalau ada orang yang senyum istimewa nih, luar biasa. Tapi yang paling ringan nian orang itu soleh atau tidak mati ketika namanya disebut. Bagaimana kondisi orang dengarnya? Di sini kalau ada orang mati disiarkan, Bu, inna lillahi. Yang nyiarnya sedih, yang dengarnya nangis, itu orang soleh.
Tapi kalau yang nyiarnya semangat, yang dengarnya sujud syukur, itu mati bala. Saya contoh nih, ada bapak tuh nyiar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bapak sebelah masjid, apa hal ini? Telah meninggal dunia saudara kita si Anu bin si Anu. Tersebut nama bapak itu, seluruh orang kampung bilang masya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur kampung kita kalau dia mati. Ngapo dia bilang? Oh, beliau itu luar biasa, yang sering ngajak ke masjid beliau, yang bertetangga gak pernah ribut kami bertetangga, yang sekantor baik nian bapak ini, yang dekat kebun, woi luar biasa. Semua orang nyebut kebaikan. Berarti apa ibu? Yang nyiarnya sedih, yang dengarnya nangis, bagus. Tapi kalau yang nyiar tuh semangat, dikeras-kerasnya suara masjid supaya sampai ke pemenang. Innalillahi. Nah, itu parah tuh. Wa inna ilaihi raji'un. Kata bapak tuh, apa hal? Telah meninggal dunia saudara kita si Anu bin si Anu. Begitu nama kita disebut, apa kata orang sekitar masjid? Alhamdulillah. Yang tukang siar kaget. Apa alhamdulillah? Galau dia mati. Rupo yang dengar situ, wah alhamdulillah balak lepas. Dibilang apa pak? Dia mati bapak sujud syukur. Kalau baik sawit kita nak aman. Rupa maling sawit. Tiap hari panen kebun dekati, tapi panen terus. Rupa panen punya orang. Orang ini ibu mati disyukuri, yang punya kebun sawit sering hilang. Benar tak kira-kira? Nah, jadi jangan nian mati disyukuri orang. Nah, Nabi berkeringat dahinya. Begitu cabutan yang kedua dicabut lagi. Tarikan yang kedua, apa yang dirasakan Nabi tambah berat. Nabi bertanya, wahai Israel, apakah sesakit ini sakratul maut yang akan dirasakan umatku? Bayangkan bapak, masih ngurus kita ibu lah, sedang genteng kayak gitu, antara hidup mati masih ngurus orang. Kalau kita ada seperti itu, kalau saya ibu urus lah kamu dewek, aku ngurusku dewek. Tapi Nabi masih ngurus. Apakah sesakit ini sakarat yang akan dirasakan umatku? Jibril, Israel menjawab, wahai Rasulullah, yang saya cabut hari ini untuk saudara, inilah cabutan yang paling halus yang pernah saya cabut selama ini. Tuh hati-hati itu, Israel sudah ngasih rahasia. Apa doa Nabi? Allahumma hawin ala Muhammadan fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku Muhammad dalam menghadapi syakarat. Apa doa Nabi yang kedua? Ya Allah, kumpulkan seluruh sakratul maut yang berat-berat yang akan kau timpakan untuk umatku, aku yang nanggungnya ya Allah. Bayangkan ibu, Allah, Rasulullah nanggung sakarat yang berat-berat. Maka Nabi begitu cambutan yang ketiga, pingsan seperti pingsan Nabi. Bukan kena siksa, tapi beliau menyiapkan jiwa raganya untuk menanggung beban sakarat umatnya, termasuk insya Allah sakarat kita ke depan. Amin Allahumma wa ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Maka ibu, orang Rejosari matinya waktu sekarat. Sekarang tidak lagi yang berat-berat, tinggal yang ringan-ringan. Yang ringan aja kita setengah mati nanggungnya. Ibu tengok orang yang sekarat hari ini, malah oleh malaikat dicicil pula. Tuh di ruang ICU seminggu ten tidak mati-mati. Datang lagi itu dicicil seminggu baru mati. Ada yang badan lah kurus nian, cuman makannya pakai impus, minum cuman disuap pakai sendok, dah mati-mati dah tuh. Ngapo? Sekarat dicicil. Ada yang sambil ngorok-ngorok, sambil narik-narik kain. Kata anaknya, bapak ngucap pak, ngucap. Apa kata bapak? Yo ngucap. Sambil gerok. Kata malaikat, rasain lo, kau nahan pakai kain baik. Di Aceh itu 300.000 sekali narik, putus kau nahan pakai kain. Cuman prinsip orang Rejosari yang penting nahan, siapa tahu Israel terpleset. Dulu ada yang sambil ngucap-ngucap, itu yang banyak nian bu. Ketika sekarat ngucap Allah, la ilaha illallah, Allah. Jadi kan sering tak dengar tuh Allah, la ilaha illallah. Allah. Kata malaikat, lah nak mati ini tak halah-halah. Selama kau kemana kau tahun? Allah,
La ilaha illallah. Kata tetangga sebelah, kapan mati bapak ini? Tahala-hala dak putus-putus nganggu tidur orang. Kata cucunya, tok matilah tok. Tahala-hala dak putus-putus. Amlah. Tapi ada yang bagus, dikasih kesempatan kalau orang soleh, ditarik pelan, disuruh ngucap Allah la ilaha illallah. Itu sedikit kayak gitu. Malaikat senang dengar itu. Ngapa? Itu mati ucap yang benar. Allah. Ndak menyusahin orang kulu gilir. Ini Allah. Allah. Orang nyumpahi mati cepat tuh. Mati. Terus. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara, terlepas roh Rasulullah yang akhir, apa yang disebut beliau? Anaknya? Tidak. Istrinya? Tidak. Sahabatnya? Tidak. Yang menjadi kekhawatiran Nabi Muhammad hanyalah keselamatan umatnya dunia, keselamatan umatnya di akhirat. Maka Nabi, Ibu, dalam keterangan banyak dari Rasulullah SAW, di akhirat yang akan datang, Nabi tidak akan pernah nyaman nikmat di sorga dengan sepenuh hati kalau masih ada satu saja umat yang tersisa di dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ibu-ibu, saya sering kadang kita resapi dengar lagu-lagu adik-adik yang muda-muda nih. Itu kalau tidak salah yang populernya Royhan. Saya sering dengar, alangkah apa enggak? Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Elok enggak suara saya nih? Yang ngomong enggak elok itu periksa telinga besok ya. Kan pasti menangis air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Nabi apa? Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Memang itu bukan ucapan biasa. Ketika ibu ke Mekah, ke Madinah, udah pernah belum? Hah? Belum? Mumpung Pak Bupati datang. Yang belum pernah umroh, angkat tangan, cepat. Biar Pak Bupati lihatnya, maksudnya biar Pak Bupati lihat kamu berangkat ongkos dewe. Kalau Pak Bupati ngongkos, nanggung Pak Bupati. Kalau ibu ke Mekah lewat makam Rasulullah tuh, Bu, semua nangis. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, subhanallah. Maka ibu, rasa cinta yang kita rasakan hari ini berbekaslah di hati dan jiwa kita serta perilaku kita. Maka benar kata Pak Bupati, membiasakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk menyempurnakan acara kita, mari kita solawat kepada Nabi. Semoga solawat ini, ibu-ibu, saya akan solawat ini, saya minta tolong, amalan yang Allah ikut melakukannya adalah solawat. Ya kan, Bu? Kalau sholat kita suruhnya, kalau puasa kita suruh puasa. Tapi kalau solawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Bayangkan itu. Jadi ini amalan hebat. Maka saya ngajak ibu-ibu solawat malam ini untuk mengakhiri ceramah saya. Apa doa dalam solawat? Jadi ibu-ibu, di samping solawat, ingat jangan lupa doa. Jadi di samping kita solawat sama-sama ini, doanya jangan sampai lupa dipanjatkan. Satu, kita bermohon agar corona ini segera berakhir di bumi ini. Yang kedua, kita berdoa supaya Pak Bupati seluruh jajarannya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Beri kesehatan, insya Allah beliau sampai 2024 husnul khotimah. Tolong Pak Bupati doakan saya juga biar selamat. Ini ngeri KPK lah keliling nih. Maka saya tidak ngurus-ngurus, itulah entaklah kamu Pak Bupati. Saya ngurus ceramah bila ada maman. Bu, itu satu doa. Yang kedua, bagi keluarga ibu yang sedang sakit, suami, orang tua yang sakit, mudah-mudahan melalui solawat ini Allah sembuhkan, angkat penyakitnya, amin. Saya sudah banyak ibu terbukti ini. Saya kadang ada sekali ceramah, udah salah itu di mana? Ya di Merangin juga, di bagian di Rantau Panjang situ Kelang.
Saya ceramah di tengah lapangan ibu, hampir hujan sudah rintik. Saya bingung, sedang megang mic, baru megang mic hujan mau turun, nggak pakai atap, di pasar acara. Rasa bingung apa saya katakan, ibu-ibu semua ayo kita sholawat, bermohon kepada Allah agar Allah tahan dulu sebentar hujan ini sampai acara kita selesai. Diajak sholawat, berhenti hujan bu. Itu saya bukti sudah berapa kali acara itu. Yang hebatnya begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis doa belum selesai orang berubah duduk, raw lantak lah, malah sudah bicara doa karena sholawat. Jadi yang berat-berat ada masalah, coba ibu sholawat. Anaknya nakal, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mendidik mereka jalan-jalan baik, amin. Kita sholawat bu ya, mari kita sama-sama tutup acara ini dengan sholawat. Mudah-mudahan Allah dan Rasulullah beserta para malaikat bersolawat untuk kita, dan kita insyaallah apa doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, di samping saya sedang solawat, apalagi sekarang ibu sedang megang air putih itu ya, ibu pegangi, niatkan ya Allah, mudah-mudahan solawat yang saya baca ini untuk saya kasih minum anak saya, dan saya akan siram anak saya nanti pagi di ubun-ubunnya. Mudahkan anak saya Allah untuk dibimbing jalan yang benar. Silakan ibu tes. Ini manfaat luar biasa, berkahnya. Jadi ibu-ibu ayo sama-sama, ketika saya sedang sholawat, ibu-ibu silakan hajatnya apa, mudah-mudahan doa kita diijabah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi begitu saya selawat, ibu diam sambil ibu pejamkan mata, niatkan apa yang diniatkan itu. Silakan nanti kita sama-sama setelah saya kita rame-rame berselawat. Saya duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari Babu. Salatullah, ayo kuatkan suaranya. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil umma minal afati wan niqamah wa min hambi wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Mari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma qdi kulli hajatina wa hajatil muhtajin wa bali umurana ya Allah murdal muslimin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para panitia yang telah menyambut saya dengan baik. Seperti biasa, saya juga dikasih makan tadi, wah luar biasa, pakai apa? Tumpeng gitu kan. Yang hebatnya tumpeng itu yang motongnya bupati. Doanya bagus, mudah-mudahan Pak Ustadz ikut saya. Apa dia yang ikut tuh?
Mungkin ikut jadi bupati Pak, insyaallah Pak. Nah itu doa beliau, saya juga doa beliau semoga beliau selamat, juga saya sama, ibu juga dengan acara hari ini, semoga kita bertambah barokah hidup kita ini, amin. Setidaknya keberkahan itu kita mohon kepada Allah agar dihadirkan karena kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doanya Bu, karena perjalanan saya ini masih 2 hari ini saya tidak pulang. Malam ini saya tidur di Serolangun, nanti habis subuh saya akan lewat sini, sudah ditunggu di rumah dinas Bupati Tebo sama Bupati Tebo. Malamnya nanti saya di Bebeko baru balik. Jadi minta doa supaya selamat dalam perjalanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.